Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pesan surat An-Nasr. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami pesan surat An-Nasr dengan baik dan benar. Baik, kita langsung masuk saja ke video pembelajarannya ya. Nah adik-adik, sebelum masuk ke isi dan pesan dari surat An-Nasr, kita harus mengetahui dulu identitas dari surat An-Nasr ini. Nama surat An-Nasr diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Urutan dalam Al-Quran yaitu urutan nomor 110. Kemudian jumlah ayatnya ada 3 ayat. Dan surat An-Nasr ini tergolong surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa turunnya di kawasan Mina yang terletak di antara Mekah dan Muzdalifah. Sehingga ada juga yang menyebutkan bahwa surat An-Nasr ini turunnya di Mekah meskipun tergolong surat Madaniyah. Oke, kita akan masuk dulu ke arti dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Nah adik-adik, dari arti terjemah surat An-Nasr tadi, kita bisa mengetahui beberapa isi pokok. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Kemudian yang selanjutnya, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah beriman. Namun, meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan, atau intimidasi orang-orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya peristiwa Perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW hanya 1.000 orang. Sedangkan tentara kafir Quraisy jumlahnya 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan gemilang.
Peristiwa kemenangan yang terbesar adalah terkait peristiwa Futhu Makkah atau pembebasan kota Makkah dari genggaman para kafir Quraisy. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Al-Fath pada ayat pertama tersebut menandakan peristiwa pembukaan atau pembebasan kota Makkah ini. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang penting dan memiliki dampak besar bagi kejayaan Islam. Karena banyak orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam sebagaimana tertera dalam ayat kedua surat tersebut. Nah adik-adik, ada dua hal yang dicatat surat An-Nasr ini saat setelah pertolongan Allah turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Pertama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Makkah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap saling menghargai dan cinta damai. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin setelah terjadi kemenangan. Mengapa? Karena biasanya kemenangan itu selalu disangka adalah hasil kerja mereka dan biasanya mereka lalu bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata itu dari jasa para pejuang. Nah, adik-adik, kalian tentu pernah meraih suatu kemenangan setelah kalian berusaha, bukan? Apakah itu juara kelas, menang perlombaan, meraih suatu penghargaan, atau yang lainnya? Setelah memahami isi surat An-Nasr ini, setidaknya ada dua pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu dan meraih kemenangan atau apa yang kita harapkan, misalnya menang dalam lomba, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kita bisa meraih kemenangan. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan kemenangan itu, pastilah kita harus bertasbih kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memujinya, dengan mengucapkan Alhamdulillah dan beristighfar dengan mengucapkan Astagfirullah, agar kita terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Karena semua yang kita raih adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang pesan dari surat An-Nasr. Semoga kita bisa memahami isi pesan dari surat An-Nasr ini dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk berdoa dan juga bertasbih setelah meraih kemenangan. Oke adik-adik, itu saja video yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.